got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Jadi aku di sini mau nanya seputaran penyakit yang ada di wilayah sini, terus kayak tentang kesehatannya, terus tentang kayak iya Bu, kayak tentang ada berapa kepala keluarga di sini, balikanya ada berapa, lansianya ada berapa gitu. Kalau untuk itu aja ya. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali ya Pak. Boleh. Di sini pernah terjadi wabah nggak Pak? Kalau untuk wabah sepertinya nggak pernah terjadi sih. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah kejadian sejak adanya COVID sampai tuntasnya COVID juga nggak ada. Nggak ada. Terus ini Pak, pertanyaan selanjutnya, berapa banyak jumlah kepala keluarga yang ada di sini Pak? Kalau untuk jumlah kepala keluarga sekitaran 320 kepala keluarga dari 4 RT, karena kita wilayah RW 15 itu ada 4 RT, jadi jumlah keseluruhannya itu kurang lebih 320 kakak. Terus untuk jiwanya sekitar 1.700 jiwa gitu. Kalau balitanya ada berapa Pak? Kalau balitanya itu ada sekitar 65 balita. Oh, 65 balita. 65 balita. Nah, di sini itu untuk posyandu itu ada 2. Posyandu balita dan posyandu lansia. Itu dua-duanya Aktif. Itu hampir sebulan sekali diadakan. sebulan sekali ya? Nah, kalau jumlah lansia, jumlah posyandu lansia itu sekitaran 60 kepala keluarga. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana gambaran nilai dan budaya yang dianut di masyarakat Pak? Kalau untuk budaya dan nilai budaya ya, Nilai budaya yang ada di masyarakat sekitar. ya di sini itu karena wilayahnya itu juga pribuminya campur-campur ya, jadi Iya, untuk budaya pendatang khusus berarti ya. banyak kan pendatang. Iya. Jadi nggak fokus satu kebudayaan aja, tapi mereka juga tahu budaya-budaya itu semua. Jadi biasanya kalau untuk kebudayaan mereka juga artinya cukup bagus lah, istilahnya ya, bisa untuk menampilkan, artinya untuk tetap di jiwa mereka masalah budaya itu tetap terjiwa ke ini di jiwanya gitu. Iya. Lanjut aja kali ya Pak. Iya, boleh. Di sini pernah kayak lebih banyak penyakit yang terjadinya itu apa ya Pak? Kalau untuk lebih banyak penyakitnya karena saya rasa kita juga nggak ini ya, paling-paling penyakit yang biasa aja lah, semacam DBD pun juga nggak terlalu serius banget gitu loh, tapi cepat diatasi. Terus untuk penyakit batuk, pilek gitu aja yang banyak, itu nggak terlalu fokus yang terlalu besar gitu ya, nggak ya, biasa-biasa aja lah. Lanjut ya Pak. Iya, silakan. Bagaimana gambaran luas wilayah dan batas wilayahnya Pak di sini? Kalau luas wilayah sekitaran 1.200 meter persegi lah, 1.200. Jadi untuk perbatasan wilayah yaitu kalau untuk sebelah barat itu perbatasannya dengan jalan kereta ya. Kalau untuk batasan wilayah timur itu RW 13. Kalau untuk batasan RW utara itu dengan RW 14. Untuk selatan itu RW 16. Gitu. Terus bagaimana Pak kondisi tempat-tempat yang kayak tempat kesehatan gitu? Ya, kalau untuk tempat kesehatan memang kebetulan kita wilayahnya kan wilayah bangunannya banyak kan semi permanen dan lahannya juga selalu sempit. Jadi kalau untuk tempat kesehatan itu, layanan kesehatan kita ada bangunan yang memang bangunan serbaguna. Jadi bisa buat bidang kesehatan, bisa buat anak karang taruna juga, bisa buat kegiatan TK, gitu.
Iya. Terus untuk bantaran sungainya di sini gimana Pak? Kalau untuk bantaran sungai, untuk sementara karena kita ini kan ada anak sungai anak kali Krukut ya, Iya. nah itu pun tidak ada airnya tidak bisa mengalir karena Oh, di musim kemarau. kemarau. Iya. Iya. Mm. Oke, bentar ya Pak. Iya. Oke. Bagaimana keberadaan sekolah formal seperti SD, SMP-nya Pak di sini Pak? Kalau untuk SD dan SMP-nya, alhamdulillah warga kami itu mereka tuh begitu antusias terhadap sekolahan itu, jadi mereka banyak lah. Artinya memang generasi untuk anak-anak di SD dan SMP banyak sekali di sini. Untuk SMA-nya atau universitasnya juga Pak? Yang Ya, kuliah kalau gitu? untuk kuliahnya ya bisa dibaca lah, artinya bisa ada sih ada, cuman nggak bisa dihitung seberapa banyak gitu. Iya. Ya, tapi mereka ada lah gitu. Ada. SMA apalagi sama. SMA juga banyak ya Pak? Banyak juga, ya. Oke, lanjut. Bagaimana peran sekolah dalam upaya kesehatannya Pak di wilayah ini? Misalnya kayak ada nggak sih Pak kayak dari dinas kesehatan yang kayak memfokuskan anak sekolah nih untuk diimunisasi atau dikasih vitamin gitu Pak? Iya, kebetulan memang kita juga ada yang itu yang terkaitnya dengan posyandu. Mereka yang setiap bulan sekali mengadakan pelayanan kesehatan. Itu untuk kesehatan anak-anak balita, termasuk anak-anak yang SD lah ya. Jadi mereka diberikan kesehatan untuk dilayani yang disebut posyandu balita. Kemudian untuk orang-orang dewasa ada pelayanan masyarakat ya lanjut usia. Itu ada tiap bulan sekali tuh ya. Iya. Terus lanjut Pak, ini bagaimana kebijakan di lingkungan Bapak dan Ibu dalam menjaga keamanan dan kenyamanan tempat tinggal Pak Ya. di sekitaran? Oke, jadi kalau untuk menjaga lingkungan dan keamanan wilayah, alhamdulillah kita kan punya anggota keamanan. Ya, untuk beberapa tahun ini alhamdulillah tidak ada gangguan kamtipmas. Nah, artinya aman-aman aja ini. Aman-aman aja nih. Ya, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Jadi kondisinya aman lah. Aman lah ya. Mm. Terus lanjut Pak, bagaimana mekanisme yang dimiliki wilayah untuk menetapkan suatu kebijakan lingkungan Pak? Nah, kalau untuk menetapkan kebijakan lingkungan, jadi kita ini kan artinya terhadap pada masyarakat supaya mereka itu cinta dengan wilayah. Ya. Jadi kami juga ada kerjasama, artinya gini, jadi antara masyarakat dengan kepengurusan ada kerjasamanya. Jadi saling membantu, saling menunjang gitu loh untuk lingkungan gitu. Jadi misalnya suatu contoh kerja bakti gitu, makanya mereka gotong royongnya cukup bagus. Oke Pak, lanjut Pak, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini Pak? Kayak tadi yang Alhamdulillah soal keamanan. mereka masyarakat betul-betul antusias. Artinya apapun yang kita kebijakan ke pengurus memberikan kebijakan, masyarakat menerimanya dengan baik. Jadi tidak ada kendala apa-apa, kita ada kerjasama yang baik. Oke. Lanjut aja ya Pak. Ya. Terus di sini bagaimana gambaran ketersediaan layanan kesehatan dan sosial masyarakatnya Pak? Ya, jadi untuk itu tadi yang hampir setiap bulan sekali diadakan pelayanan masyarakat. Tapi kebetulan wilayah juga dekat dengan pelayanan tingkat kelurahan. Ada yaitu puskesmas tingkat kelurahan. Jadi selain di wilayah juga ada pelayanan di tingkat kelurahan. Itu antusiasnya gimana Pak? Alhamdulillah mereka karena juga selalu dengan tempat juga dekat, jadi masyarakat menanggapinya dengan baik lah. Ya. Lanjut ya Pak. Ya. Bagaimana mekanisme komunikasi untuk menyebarkan informasi masyarakat Pak? Ya, kita secara
artinya kita bisa kumpul-kumpul, ngopi bareng, kumpul-kumpul di satu tempat. Jadi secara langsung tidak langsung, karena kita juga senang bergaul dengan seringlah, jadi nggak secara resmi gitu lah. Kita kebanyakan juga kumpul-kumpul aja nih, artinya ngopi bareng, ketemuan bareng, gitu ya. Jadi disitulah kita akan mengadakan suatu komunikasi, artinya memberikan kebijakan-kebijakan itu. Terus Pak, lanjut, apakah terdapat sarana media komunikasi umum Pak di wilayah ini? Ada komunikasi semacam alat wifi gitu ya? Iya bisa jadi, atau kayak komunikasi yang sering digunakan aja sih di sini, ya kayak wifi juga bisa. Ya, adanya kayak media sosial atau apa? Media sosial yaitu karena kan selama ini kan mereka pakai HP ya, itu HP media sosial itu. Kebetulan ada wifi, artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang gratis gitu ya. Iya. Jadi, mereka alhamdulillah pemerintah menyiapkan hal tersebut, ada 3 titik gitu. Oke, lanjut ya Pak. Bagaimana gambaran ini lanjut salah. Ini Pak, bagaimana mekanisme komunikasinya Pak? Kayak di lingkungannya. Komunikasi dengan artinya Dengan satu sama lain gitu loh Pak, antara masyarakatnya. Oh ya. Jadi kalau untuk komunikasi ya karena kita udah lingkungan yang begitu padat, ya kan, lingkungan yang beraneka ragam suku, jadi mereka nggak begitu ada kesulitan. Jadi udah saling mengenal lah, artinya ya saling bicaranya ya biasa aja lah gitu. Oh, iya. Kalau untuk status ekonominya gini di sini? Ya, kalau ekonomi memang mereka rata-rata ekonomi menengah ke bawah lah ya. Jadi mereka juga untuk kebanyakan itu juga bekerja dan pedagang. Jadi kalau untuk karyawan ya boleh dikata sedikit sekali lah gitulah, kebanyakan karyawan swasta, karyawan harian banyak kan gitu ya, buruh harian. Kalau untuk ketersediaan sarana umum yang dijadikan sebagai sarana rekreasinya di sini ada Pak? Kalau untuk rekreasi sepertinya sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayak Ya. taman buat anak-anak gitu? Nah, ya paling kita nggak ada sih, cuma ada lokasi-lokasi yang memang untuk bermain, yaitu semacam air petra kecil-kecilan. Air petra berarti ya Pak? Ada air petra, tapi artinya bisa bermain anak-anak. Berarti kalau untuk tamannya belum ada belum ya? ada, ya belum ada kalau taman. Kecuali Mungkin ruangan terbukanya ada. Gitu. Tapi itu antusiasnya banyak Pak? Alhamdulillah. Jadi karena itu kita terbuka, jadi siapapun warga dari artinya baik besar maupun kecil, malam juga tempat lokasi itu memang untuk bermain, berkumpul begitu. Mungkin segini aja kali ya Pak. Gitu aja. Pertanyaan dari kami, maaf ya Pak udah mengganggu waktu Nggak Bapak. apa-apa. Terima kasih banyak ya Ya, Pak udah sama-sama. membantu saya. Ya. Iya.